Gimana kita bisa percaya seorang nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mendapat wahyu, Bib? Justru kalau dia bisa baca dan bisa tulis, bisa jadi itu hasil nyontek ajaran sebelumnya. Tapi karena dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka pasti itu didapatkan dari sesuatu yang tidak dia baca, tidak dia dapatkan dari mana-mana. Ya. Kecuali dari sesuatu yang kemudian kita yakini sebagai wahyu. Plus juga, dia bercerita tentang sesuatu di masa lalu, tentang sesuatu di masa depan, tentang sesuatu di dalam bumi, tentang sesuatu di atas angkasa, yang semuanya itu presisi. Oke. Plus, dia terbuka, kata dia. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah pada bahasanya yang memiliki nilai sastra yang tak tertandingi. Di zaman saat itu, sastra itu sangat unggul di masyarakat Arab. Dan dia katakan, sebagaimana kemudian dia dapatkan dari wahyu dan menjadi ayat Al-Quran. Kalau lu gak percaya, bikin yang seperti ini. Kalau lu nyangka ini buatan manusia, lu bikin. Dan bukan tidak ada, banyak orang-orang, misalnya Musailamah Al-Kadzab, yang kemudian disebut sebagai nabi palsu. Beberapa orang setelahnya yang bikin hal serupa, tapi bukan nabi yang bilang, hei gak sama, hei tidak menandingi. Ya. Tapi orang-orang di Mekah menertawakan itu. Orang-orang di Madinah menertawakan itu. Oh ada, Bib. Ada. Nabi-nabi palsu itu ada. Oh ada. Ada. Saya pikiran bercanda loh tadi. Enggak ada. Dan yang ingin mencoba. Ada yang mencoba. Okay. Dan itu dinilai oleh publik. Orang Arab yang ngerti sastra memang enggak menandingi Al-Quran. Oke. Bahkan dia yang mencontek secara ayat itu dari Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara soal al-fil, gajah. Dia bicara tentang binatang lain. Gini. Jadi akhirnya kalau gua ya, akhirnya meyakini secara rasional orang Arabnya aja gak ada yang bisa menandingi, dan yang bilang itu bukan Nabi Muhammad atau bukan orang Islam, tapi semua orang Arab pada saat itu, maka udah pasti ini ajaran yang benar. Tanpa gua denial dan menafikan ajaran-ajaran sebelumnya. Gua mengimani dong. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, karena mereka juga orang-orang yang terbaik di zaman itu. Bahkan di Al-Quran ya. Iya, bahkan yang menarik nanti, Al-Quran itu justru lebih banyak bicara nabi-nabi sebelumnya. Makanya Will Smith dalam wawancaranya itu kaget ketika melihat Al-Quran tentang dua hal. Pertama, kejernihannya dalam menjelaskan fenomena-fenomena, ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Yang kedua, nama Musa ternyata banyak disebut ya dalam Al-Quran. Jadi nama nabi-nabi sebelumnya banyak. Bahkan jadi nama surat Ibrahim. Jadi nama surat Maryam. Jadi nama surat itu ibunda Nabi Isa. Jadi semua itu menjadi nama-nama surat, bahkan yang diceritakan panjang lebar secara detail. Sehingga itu menunjukkan, memang kita tidak pernah denial. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk denial kepada ajaran-ajaran sebelumnya. Karenanya kalau kita umat Islam ada yang intoleran, itu betul-betul bermasalah menurut gua.